pertemuan kita dalam rangka upaya tentunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang termotivasi kita karena pengen dapat ilmu, karena sesuatu yang paling ternilai ataupun punya derajat di hadapan Allah. Kenapa? Karena ilmu. Maka diwajibkan oleh Allah oleh Rasulullah dalam agama ini kita wajib menuntut ilmu dari geongan kita sampai masuk ke dalam kubur, itu wajib kita menuntut ilmu. Jangan kita sudah merasa cukup, sudah mentang-mentang udah titelan tinggi, merasa cukup banyak ilmunya, merasa cukup, berarti akan tertutup, dia tidak akan pernah bertambah ilmu. Satu, kedua yang berbahaya kalau tidak lagi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu adalah cahaya untuk menjadikan penerang buat yang memilikinya. Baik, kita sebagaimana tabarukan dengan harapan penyajian kita berkah, kita baca salawat dulu. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya lim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim al hasanu tumal husain nabi quratal aini nuruhum kakaukaban jiddum salu alaihi maulaya. Kullukum sallu alaihi salawatullah alaihi wa yanalul barakatu kullu man salla alaihi maulaya liwas ala habib Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sesuai kajian kita pada pagi ini adalah bagian tafsir dan terutama bagian ada tafsir Yasin yang kita sampai kepada ayat wa ja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda wa ghasyainahum fa la yubsirun. Ternyata ini peristiwa ini yang luar biasa dan ini ternyata kaitannya dengan kondisi kita sekarang ini. Ada 4 persoalan yang harus menghandle dari persoalan-persoalan yang selalu menghadang di hadap tengah-tengah kita. Kenapa kita kemarin membahas tentang masalah berkaitan dengan aku telah menjadikan di antara mereka ini, kata Allah, sadan. Sadan itu artinya tembok atau penghalang ataupun benteng. Nah ini wa min khalfihim, di depan diberikan tembok, diberikan benteng, wa min khalfihim, dan di belakang mereka juga diberikan tembok, benteng. Tidak bisa kemana-mana dia. Fa'aghsyainahum, sementara aku menutup mereka itu, fahum, mata mereka, fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Ketika Rasulullah akan keluar dari rumah dengan menaburkan debu dengan bacaan ayat ini, ternyata mereka tidak melihat Rasulullah keluar dengan Abu Bakar. Dan ini adalah satu peristiwa ini yang luar biasa dan ternyata memberikan pelajaran kepada kita. Kita kemarin membahas tentang hal ini berkaitan dengan 4 persoalan. Pertama adalah psikologi yang berkaitan dengan kebiasaan atau mental kita sendiri. Kedua adalah berkaitan dengan finansial.
hidup kita ini akan akses dan kita akan berjuang, akan punya nilai kita di hadapan Allah ketika ditopang oleh 4 persoalan ini. Apa tadi itu? Pertama adalah psikolog, kedua adalah dengan finansial, yang ketiga ini kita akan membahas tentang masalah politikal. Political will adalah mempersiapkan diri menjadi seorang political will. Artinya bagaimana? Persiapan dengan ilmu pengetahuan. Cuma kalaupun kita bukan seorang pejabat, bukan seorang pemimpin, paling tidak kita harus mempersiapkan diri kita ada sebagai pemimpin. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwa setiap kita itu adalah pemimpin. Ya, jadi pemimpin bangsa, ya pemimpin negara, ya pemimpin lingkungan, RT ataupun RW, ya pemimpin keluarga, paling tidak adalah pemimpin buat diri kita sendiri. Nah, kita bisa berbicara kalau kita tidak sanggup untuk membimbing atau membina, menjadikan seorang pemimpin untuk diri sendiri, tidak bisa. Bagaimana lagi kita akan memberikan contoh, memberikan pemimpin kepada orang lain. Maka ini akan dipertanyakan. Maka yang jadikan modalnya apa, Pak? Kata Nabi mengatakan, man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dengan urusan dunia, maka paling tidak konsepnya adalah ilmunya dulu, itu kunci. Saya pengen berhasil urusan akhiratnya bahagia. Bagaimana? Dengan ilmi kata Nabi. Adalah dengan kuncinya dengan ilmu pengetahuan. Waman aradahuma, barang siapa yang menghendaki dengan dunianya sukses, akhiratnya juga sukses, bahagia dunia, bahagia akhirat, dengan apa? Bi ilmihima, dengan ilmunya kedua-duanya. Nah, ini artinya ini konsep. Anda konsep ini kita harus menghadapi satu kenyataan hidup ini dengan konsep ini. Nah, kenapa kita harus menyatakan di konsep ini? Ini Rasulullah yang menyatakan. Nah, kalau ini Rasulullah dalam kejadian peristiwa ini sangat luar biasa ini, artinya ini bukan zaman-zaman Rasulullah saja. Ternyata ini zaman-zaman kita sekarang pun banyak. Kenapa? Yang membentengi kehidupan kita untuk tidak berbuat baik, untuk tidak bisa berjuang, tidak bisa beribadah. Kenapa? Karena ada 4 persoalan yang harus kita backing dalam kehidupan ini. Dulu zaman Rasulullah adalah penghalangnya ada karena siapa? Abu Jahal sebagai rajanya yang menentang dengan Rasulullah itu sebagai pembawa risalah, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sekarang ini peristiwa tersebut itu digambarkan dalam kehidupan sekarang ini, berarti kita harus mempersiapkan dengan 4 persoalan. Yang ketiga ini kita akan membahas tentang masalah waman aradal dunya palih bil ilmi, waman aradal akhirah palih bil ilmi, waman aradahuma palihima bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Maka pantas kalau Rasulullah itu mewajibkan kita harus belajar ilmu dari sejak kita digiung dari ibu kita sampai kita akan masuk ke dalam liang kubur, itu kewajiban kita. Kalau kita hidup ini sudah merasa dengan punya ilmu karena punya titel, insya Allah tidak akan bertambah ilmunya. Dan berbahayanya lagi, ilmunya tinggi tapi tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang adalah muncul adanya arogan yang berbahaya, Pak. Ya, kenapa? Logisnya tentunya ya agamanya kuat, ilmunya tinggi. Karena itu, kenapa? Dalam satu ayat Allah menyatakan, hal yastawil ladina amanu waladina hal yastawil ladina ya'maluna waladina la ya'lamun. Dan kita ditanyakan itu ditujukan kepada dalam ayat ini kepada Rasulullah karena mempertanyakan kepada umatnya yang akan datang ini, apakah sama ya Rasulullah? Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Apakah sama orang yang pintar dengan orang bodoh? Yang jelas beda. Ya, jelas beda. Artinya bagaimana Allah memprioritaskan bagi orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti amanah. Artinya bagaimana? Ternyata dia harus berkewajiban bukan hanya untuk menerangi diri sendiri, tetapi juga kewajiban dengan ilmunya. Dia harus menerangi kepada orang lain. Iya kan begitu. Lampu tujuannya untuk apa? Menerangi kita. Iya kan? Nah, ada juga lampu yang justru kadang-kadang kebakar dirinya sendiri. Apa itu? Lilin. Nerangin orang memang, tapi dia sendiri kebakar. Kenapa? Ya itulah contoh-contoh orang yang punya ilmu kadang-kadang, tapi pengen pujian dan penghormatan dari orang lain. Itu sia-sia, Pak. Jadi kenapa? Jadilah kita jadi ilmu, jadi lampu yang bisa menerangin orang, tapi tanpa berpikir bagaimana untuk mendapatkan agar kita tidak terbakar. Subhanallah. Dan manfaat buat orang lain.
Nah, ini dipertanyakan oleh Allah seolah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena ini konteksnya adalah berkaitan dengan ilmu. Ya, bahkan ayat lain, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah menyatakan, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, dan Allah juga akan mengangkat orang yang diberikan ilmu pengetahuan, ilmu iman, iman ilmu, ilmu iman, iman ilmu. Orang ilmu saja, Pak, tanpa iman saja tanpa ilmu, itu jalan di tempat, Pak. Jalan di tempat itu terkuras terus, tenaga habis, keringat habis, energi pun habis. Kenapa? Tapi nggak sampai kemana-mana. Kenapa? Karena dia cukup dengan ibadah aja. Islam itu cukup dengan sholat aja. Itu pokoknya. Tapi bukan berarti cukup dengan itu. Kenapa? Karena ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Dan ini sangat menentukan, sangat menunjang. Kalau ternyata ibadah mahdoh, sholat kita ini kadang-kadang masih belang bentong, kalau tidak ditunjang dengan ibadah ghairu mahdoh, itu nilai kita, hidup kita ini kurang dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita punya ibadah kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Dengan ilmu. Maka kita kadang-kadang datang wajib pagi-pagi ini menentukan satu keputusan bahwa kita ada hari Minggu pagi ini untuk berbagi untuk diri kita sendiri, bukan orang lain. Mencari apa? Mencari ilmu untuk diri kita sendiri. Untuk apa? Memberikan cahaya kepada diri kita. Kenapa kita harus melakukan demikian? Nah, itu memang harus begitu. Maka kewajiban Rasulullah memberikan perintah kita harus mencari ilmu untuk apa? Untuk diri kita, bukan orang-orang lain. Seyogianya akan lebih bagus kalau memang dengan ilmu tersebut untuk menerangi diri sendiri dan juga sanggup menerangi buat orang lain. Itu seyogianya begitu. Maka Rasulullah mewajibkan belajar ilmu ini dari sejak yang geongan sampai dia masuk ke dalam dia. Kemudian yang kedua akan memberikan penghormatan Allah ini kepada orang yang kedua adalah orang berilmu. Beriman dan berilmu. Karena iman dia kuat hidup jiwanya. Nah, ini persoalannya. Kita bagaimana upaya kita menghidupkan jiwa kita ini? Pertama adalah imannya dulu. Hidayah Allah ini yang akan menerangi. Maka kalau dalam kehidupan ini ternyata kita ini hanya sibuk dengan dunia melulu, dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, yang terbenak dalam otak cuma duit, banyak duit, baru berpikir bagaimana tambah bini, tambah istri. Ini berbes kayak gue lah. Ya, pemane nambah maning, tambah duit apa-apa. Asal duit itu apa-apa, asal penting adil ya gue. Jadi maksudnya apa? Bahwa kita ternyata ini adalah punya hak dan kewajiban pada diri kita sendiri menghidupkan jiwa kita. Nah, untuk menghidupkan jiwa kita ini ternyata bukan hanya sekedar banyak duit. Apa dengan banyak duit itu akan jaminan? Belum. Subhanallah. Maka kalau ini mempertanyakan Allah kepada Rasulullah, sahabat Rasulullah, dalam kehidupan manusia ini, dengan ayat tersebut ini, tujuannya sebetulnya Allah akan memberikan ilmu kepada orang tersebut, tujuannya untuk apa? Agar dia bisa menentukan jalan hidup. Jalan hidup. Udah tahu agama, Pak, udah pegang agama. Iya, tapi ternyata dengan tanpa ilmu, jalan di tempat, tidak punya nilai. Artinya bagaimana? Tidak naik derajatnya. Orang udah sampai kemana-mana, kita masih di situ-situ aja. Nggak nyampe kemana-mana. Kenapa? Karena cuman ilmu, cuman iman, berasa cukup. Jadi jangan iman itu akan hebat, akan lebih kuat ketika didukung dengan potensi ilmu pengetahuan. Maka ini dalam kehidupan sosial kehidupan sekarang ini yang semakin kompleks, ya, semakin kompleks kehidupan sekarang ini ternyata membutuhkan adanya iman dan ilmu dan iman. Ini subhanallah, luar biasa. Nah, sekarang ini kenapa? Sekarang ini kadang-kadang banyak yang ilmunya tinggi, hebat, jenius, berlian pemikirannya untuk bisa menyampaikan segala persoalan. Banyak sekarang ini. Tapi ilmunya, tapi agamanya, justru agamanya nol. Kadang-kadang ada agamanya cuman sampul doang. Ya, kenapa sampul doang? Di depannya memang agamanya Islam. Tapi nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Nah, kenapa? Nah, itulah kenyataannya begitu. Ya, kenapa? Tapi ilmunya tinggi.
Waduh, ya lebih berbahaya kalau ilmunya tinggi, hebat, jenius, tadi bisa menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan, tapi tidak beriman. Ini berbahaya. Hancurnya kehancuran, kebinasaan yang terjadi di dunia ini, kenapa? Adalah munculnya orang-orang yang serakah, orang-orang yang rusak akibat tidak punya ilmu dan tidak punya ilmu. Punya ilmu kadang-kadang hebat, tapi tidak punya iman. Antara iman dan ilmu dan iman ini tidak bisa terpisahkan. Ini konsep. Jadi kalau kita ternyata dalam kehidupan kita ini sehari-hari, di usia kita sekarang ini, yang usia-usia mohon maaf, usia-usia dini, usia-usia udah bau tanah, ya, udah bau tanah. Tentunya kita harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa? Mempersiapkan diri bahwa kita akan menghadap kepada Allah. Kita jalan-jalan kita. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke Bali, perlu bekal? Perlu bekal. Jalan-jalan ke Singapura, perlu bekal? Perlu bekal. Jalan-jalan dunia, perlu bekal? Perlu bekal. Tidak punya bekal, nggak sanggup kita, nggak bisa kita berjalan-jalan. Apalagi untuk berangkat haji. Mau berangkat haji, perlu bekal? Perlu bekal. Tidak punya ongkos biaya haji, ya nggak wajib kita. Yang jadi persoalan kita adalah ditugaskan untuk menghidupkan jiwa kita ini dengan potensi kita yang Allah berikan Allah kepada kita. Dengan apa? Dengan hati nurani, dengan iman. Subhanallah. Ini. Maka ini dipertanyakan. Orang yang banyak ilmunya hebat, tinggi, jenius, pemikiran brilian, tapi tidak beriman. Nah ini berbahaya. Dan tadi katakan juga kadang-kadang ilmunya ada, tapi agamanya cuma nama. Cuman sampul dalam bahasa buku itu. Sampulnya doang Islam. Tertulis Islam itu indah, hebat, tinggi sekali. Tapi dalamnya tidak pernah mengerti tentang arti Islam itu sendiri. Maka kita harus mempertanyakan kepada diri kita, saya Muslim, Pak. Ketika kita bertanya kepada diri kita, apa tentang keislaman kamu? Tahu nggak tentang Islam? Nah ini kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa kita mengatakan demikian? Itulah kita wajib belajar. Itu wajib kita belajar. Kenapa? Karena ternyata kita banyak kekurangan. Ada orang yang merasa tinggi, ilmunya hebat. Dan merasa tinggi, apa ada lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih hebat, jenius. Ada lebih jenius lagi. Ini di dunia, Pak. Tidak ada batasi. Kalaupun ada orang merasa hebat, ada yang lebih hebat lagi ketimbang dia. Jadi kita tidak usah merasa adiguna, ya, merasa arogan dalam kehidupan ini. Karena segala fasilitas hidup dia memiliki, jangan. Kenapa? Justru dengan ilmu dan iman dan ilmu itu ada hubungan komunikasi setiap hari antara kehidupan kita. Karena ada iman, ternyata juga ada yang membimbingnya. Siapa? Ilmu pengetahuan kita. Dengan ilmu pengetahuan kita mengarahkannya siapa? Rajanya. Siapa rajanya? Hati nurani. Ketika kita menghadapi satu kenyataan sekarang ini, ya, menghadapi satu kenyataan ini, ketika dipertanyakan dalam kehidupan sekarang yang semakin kompleks, semakin maju dunia ilmu pengetahuan sekarang ini, semakin kompleks persoalan itu muncul di tengah-tengah kehidupan ini. Semakin moderat peradaban kehidupan umat manusia, ternyata semakin pelik kita harus menyikapi berbagai sikap kehidupan manusia di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Artinya bagaimana? Ketika majunya dunia ilmu pengetahuan, apakah ada sinergi, komunikasi dengan batin yang dimilikinya? Apa? Hati nurani. Subhanallah. Kenapa? Karena itu rahasia Allah. Ke dalam sufi itu, orang sufi bilang mengatakan, itu ada rahasia Allah di dalam hati kita ini. Nah itulah yang akan memberikan bimbingan betapapun hebatnya otak manusia, harus ada bimbingan adalah hati nurani. Kalau dengan ilmu pengetahuan dan hati nurani menyatu, hubungan komunikasi dalam menentukan sikap hidup kita punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kalau kita memang sanggup demikian, kita sanggup menentukan demikian dalam kehidupan ini, lantas kita bertanya, apakah dengan dua persoalan ini tidak sanggup menyelesaikan segala persoalan yang menghadang di tengah-tengah kehidupan kita? Atau justru hidup kita itu sendiri adalah merupakan bagian daripada persoalan yang sering kali menjadikan beban penderitaan buat kehidupan orang. Nah kalau kita berpikir hidup kita sendiri sudah tidak bahagia, tapi sedikit memberikan beban kepada orang lain, sedikit memberikan penderitaan kepada orang, menyusahkan kepada orang lain, kita berpikir, ya Allah, lantas kapan saya ini pengen bahagia hidup walaupun saya tidak punya apa-apa, akan bisa tentram, tenang, bahagia walaupun tidak punya apa-apa.
Ya Allah, bagaimana caranya? Nah, terlalu berpikir demikian. Orang ternyatanya banyak orang yang tidak punya apa-apa, ternyata kelihatan bahagia, tentram, dan damai. Yang banyak hartanya justru berlimpah dan tidak pernah bahagia. Kenapa? Bahkan banyak tersiksa hidupnya dengan hartanya sendiri. Ya Allah. Nah, ini persoalannya. Nah, maka kita harus berbicara, kalau kita belum siap untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri, berarti potensi yang Allah berikan kepada kita belum seutuhnya dapat melaksanakan dan memanfaatkannya buat manusia, buat mengangkat diri kita sebagai makhluk yang paling termulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Nah, ini selanjutnya. Ketika ayat ini turun, karena ini berkaitan dengan tafsir. Ketika ayat ini turun, ilmu agama kadang-kadang orang hebat, tapi kadang-kadang dipandangkan sebagai dalam politik. Politik, agama, agama, politik. Ini persoalannya kita yang paling terpenting apanya dulu? Agamanya dulu. Nah, andai kata pun kita perlu politik, tapi untuk apa? Mendukung agama kita. Ini kadang-kadang orang berpolitik, agamanya dijual untuk kepentingan politik. Kepentingan apa? Kepentingan dunianya. Ini persoalan, Pak. Maka ketika kita berbicara antara ilmu dan iman, iman dan ilmu itu harus menyatu menjadi satu jiwa dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Agar hidup kita ini betul-betul punya nilai. Berbicaranya demikian. Kenapa? Karena hidup kita ini sebentar lagi akan menghadap Allah. Itu akan dipertanyakan. Kamu kasih usia panjang bertahun-tahun, sekian puluh tahun, apa hasil kamu? Kan begitu. Mana ibadah kamu? Kalau ternyata kita nol, tidak punya nilai apa-apa, ditolak oleh Allah ketika akan masuk ke langit dunia saja, ditolak oleh Allah. Kenapa? Dia kelihatannya hanya lahiriahnya saja, hanya sampulnya saja keislamannya kelihatannya, tapi dalamnya adalah propos, tidak punya nilai apa-apa. Karena semua ruh itu ketika karena kita datang dari Allah, Pak. Datang dari Allah dalam keadaan bersih, suci, tidak bernoda, tidak berdosa. Kita kembali lagi kepada Allah tentunya begitu. Tidak bernoda, tidak berdosa, dan tidak bernoda. Kenapa? Nah, maka kewajiban kita menjaga hidup itu akan tetap kita mempertahankan apa? Kesucian jiwa kita. Nah, karena kita akan berhasil, hasil apa untungnya? Nah, hasil dan untungnya adalah bagaimana kita berhasil menjadi orang bertakwa. Itu hasilnya. Dengan apa? Ya dengan dunia kita di dunia ini banyak pengorban, berkorban untuk kepentingan agama kita, agama diri kita sendiri untuk apa? Agar kita di hadapan Allah menjadi orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Nah, kalau kita tidak berpikir demikian, jadi dalam hidup kita cuma ya jalan di tempat terus, kita tidak nilai-nilai tambah derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jam seberapa ya? Saya ini udah menikah jam 6:30 harus jalan ini. Mau nggak mau jam 7 harus jalan, karena perjalanan itu nggak apa-apa. Tapi kalau mohon maaf ya Pak ya, kalau saya tidak ada ikut musafahah dan ada tidak tanya jawab karena ini sempit waktunya nih. Ya sebenarnya kalau tadi pas jam 5 ya kita bisa tanya jawab ini. Ya. Baik, kita teruskan. Selanjutnya, yang ketiga, ketika orang merasa punya ilmu, punya ilmu, tapi juga bagaimana dalam menentukan diri kita ini betul-betul bisa menghidupkan jiwa kita. Nah ini perlu. Bisa menghidupkan jiwa kita ini dengan apa? Ilmu dan iman dan ilmu. Iman saja belum tentu. Paling pokoknya memang iman, iya hidup, tapi tidak punya nilai. Nah, dengan akan punya nilai derajat yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dengan ilmu pengetahuan ini tentunya adalah kalau tadi kita gambarkan bahwa dalam kehidupan dunia ini ternyata ini kita menghadapi satu kenyataan, kita apakah sanggup kita membawa diri kita untuk bisa menyelamatkan dari segala persoalan-persoalan yang menghadang kita untuk menghancurkan dan membelokkan atau mencondongkan atau menyalahkan jalan kehidupan kita kepada jalan yang tidak benar. Ini tentunya dalam ilmu pengetahuan. Dan kalaupun ternyata dalam kehidupan ini kita punya ilmu, tentunya tidak
Tidak terlepas, Pak. Tidak terlepas dari jasa orang. Orang dia punya ilmu karena jasa guru kita. Maka ada nyanyiannya kalau nggak salah. Ada nyanyian itu. Kau jadi kiai itu jasa guru. Kau jadi profesor itu jasa guru. Kau jadi insinyur itu jasa guru. Kau jadi dokter itu jasa guru. Kau jadi sarjana itu jasanya guru. Guru tak pernah mengharapkan balasan. Guru tak pernah mengharapkan penghormatan. Habis waktunya, karena sebentar lagi. Ya. Nah, ini satu bukti, Pak. Kenapa kita harus menyatakan demikian? Karena kita mau atau tidak mau, kita harus berpikir merenung tentang kehidupan diri kita. Tidak kita memikir kepada orang lain dulu. Kita berpikir kepada diri kita. Kalau kita pengen dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kadang-kadang kan pengen dihargai orang lain dulu. Ini kita punya potensi, punya ilmu, punya iman, tapi pengen dihargai orang. Ini kan berarti salah. Salah nggak? Betul juga, tapi ada salahnya. Kenapa? Kita pertama pengen dihargai, dihormati oleh Allah. Kenapa? Karena manusia ini paling termulia, paling terhebat, paling tertinggi derajatnya ketimbang makhluk yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sanggup memberdayakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya selama ini kan kita usia udah tua, mohon maaf nih, saya juga tua Pak. Saya juga udah tua. Kenapa? Tapi kadang-kadang kita tidak sanggup untuk memberdayakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Jadi bagaimana jiwa kita akan hidup, bagaimana badan kita kadang-kadang hidup Pak, tapi jiwanya nggak hidup. Naudzubillah. Kita ini sekarang ini mencoba menghidupkan jiwa kita, bukan sekedar badan hidup kita, tapi juga jiwa kita hidup. Kenapa? Karena kelak yang akan hidup di alam barzah itu bukan badannya, badan hancur, berantakan, dan tinggal ruhnya, tinggal jiwanya. Nah, jiwa itu akan hidup. Ketika hidupnya bagaimana? Nah, ada yang menderita, ada yang sengsara, ada yang tersiksa, ada yang bahagia. Nah, ini kita akan bukan hidup itu, hidup jiwa di dunia dan hidup juga di akhirat, di alam barzah. Itu berarti kita sanggup telah memberdayakan nilai hidup ini dengan sesuai potensi yang Allah berikan kepada kita. Ini yang paling terbukanya, Pak. Nah, kalau ternyata dalam kehidupan ini tujuannya itu, karena orang terus terang saja, Pak. Kalau dalam kehidupan ini, kadang-kadang kita terbelak atau tertipu dengan pola hidup duniawi kita. Tertipu dengan dunia kita. Kenapa? Karena dengan dunia ini seolah-olah ya akan selamanya hidup. Kita tidak berpikir kapan kita mati, baru sakit saja kita kena sakit, baru kita sadar. Sadarnya sadar doang. Tapi mau sholat, alhamdulillah belum. Ini juga termasuk ada masih tahap dasar tingkat dalam bahasa sufi. Tingkat dasar manusia itu sampai kenalnya dengan Allah itu ada 4 tingkatan dalam batin kita. Dan kita tidak bisa menggambarkan itu dengan terlalu panjang. Kenapa? Nah, kenapa? Dan ini kita harus berbicara kepada diri kita. Kalau ternyata ujungnya perjalanan kehidupan kita akan menghadap kepada Allah, tentu kita harus mempersiapkan diri. Kenapa? Karena ternyata Allah bahwa tidak pernah memberikan persyaratan kepada kita bahwa syaratnya orang mati itu harus sudah tua bangka, udah kumisan semua, udah peot dan sudah tua banget, udah sering sakit-sakitan, layak untuk meninggal. Ternyata enggak ada syarat begitu. Mati itu kapan? Kapan saja Allah menghendaki. Kenapa? Karena yang sudah tua bangka, kadang-kadang udah bau tanah, gak mati-mati banyak. Masih sakit-sakitan, gak mati-mati banyak. Yang masih muda, masih tenteng, masih kuat pemikiran, berlian, kadang-kadang energi masih utuh, tenaga bisa akan berbuat apa saja. Untuk apa? Karena potensi Allah berikan kepada. Kadang-kadang dipanggil Allah, meninggal juga. Kok udah masih muda meninggal? Ternyata masuk al mati itu rahasia Allah Subhanahu. Kalau kita sering berkatakan bahwa hidup, mati, rezeki, jodoh itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bagaimana?
bahwa kita ini adalah punya hak kewajiban itu adalah ternyata memang itu hak milik Allah Subhanahu. Apakah dengan ketentuan persyaratan? Enggak ada. Nah, kalau saja kita tahu tentang hal itu, tentunya kita menyadari tentang kematian itu tidak mengatakan tentang tidak ada persyaratan dalam kematian itu. Maka tentu kita harus mempersiapkan diri agar hidup ini ujungnya dalam kehidupan kita membawa satu nilai yang dia akan dihargai oleh Allah, dihargai oleh sesama kita semua. Masya Allah. Matinya orang kehilangan. Tidak adanya orang kehilangan. Subhanallah. Itu orang. Bagaimana dengan Allah? Tapi memang kadang-kadang orang yang lebih dekat dengan Allah, orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu. Jadi kalau ternyata dalam kehidupan ini seringkali diperingatkan oleh agama. Apa diperingatkan oleh agama? Hei, mentang-mentang kamu sukses meraih dunia kamu, jangan kamu merasa hidup akan segalanya. Apa kata kamu? Kenapa? Karena hidup itu ternyata itu adalah akan memberikan pelajaran buat kamu. Kadang-kadang diperingatkan dengan harta kekayaan kamu, jangan merasa angkuh, jangan merasa angker, dan merasa bahasanya sombong. Jangan. Kenapa? Karena itu kamu akan dipertanyakan persoalan itu, karena itu yang banyak terjadi dalam kehidupan. Begitu juga orang miskin dipertanyakan, jangan kamu merasa minder jadi orang miskin, tidak punya apa-apa, lantas sudah miskin, gak pernah ibadah lagi. Subhanallah, apa yang akan dihormati, apa yang dihargai? Kita mengukurnya diri kita harus dihargai oleh Allah pada diri kita sendiri yang mengukur, bukan karena orang lain. Subhanallah. Jadi ternyata materi, harta, kekayaan, semua itu bukan jaminan. Orang sering mengatakan, dengan harta orang bisa bahagia. Dengan kekayaan orang bisa bahagia. Dengan jabatan orang bisa bahagia. Dengan kekuasaan orang bisa bahagia. Dengan segala fasilitas hidup orang bisa bahagia. Apa itu jaminan? Belum tentu. Belum tentu jaminan. Kenapa sih kita harus mengatakan demikian? Ternyata bahagia itu hanya pada hati setiap kita. Hati setiap kita. Betapapun ilmunya tinggi, kalau hatinya tidak menerima tentang kebijakan-kebijakan atau penentuan-ketentuan dari pemikirannya sendiri, itu akan berlawanan. Antara hati dengan ucapan, dengan perbuatan akan berbeda. Kenapa? Karena antara otak dengan hatinya tidak nyambung, tidak bersama. Kalau Allah memberikan kebahagiaan kepada siapa orang yang dikehendakinya kepada hatinya, kenapa? Karena dengan potensi yang Allah berikan. Bagaimana dong kalau begitu? Maka Allah menyatakan dalam sebuah ayat, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad kepada umat kamu, in kuntum tuhibbuna Allah, jika kamu mencintai Allah, katakan kepada mereka, jika kamu mencintai Allah, tuhibbuna Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Loh, kalau Allah mencintai kita bagaimana caranya? Itu hak Allah. Pertama dengan apa? Yaghfir lakum dzunubakum, pertama akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha mengampun lagi Maha penyayang. Subhanallah. Jadi ini kita cinta kepada diri kita. Tentunya bagaimana upaya kita cinta kita kepada Allah. Kalau terbenak dalam hati kita, tertanam dalam hati kita, cinta kita kepada Allah, insya Allah kita tidak akan merasakan kesulitan, keresahan, kegelisahan, gundah gulana, ketakutan, takut mati, takut sengsara, takut menderita, takut tidak bekerja, takut tidak makan. Ujungnya takut dengan kematian. Itu kan. Itu persoalannya. Kenapa? Karena kajian kita kepada diri kita belum mendalam sejauh ini. Nah ini kita menyatakan demikian. Kenapa? Karena hal-hal yang berkaitan dengan ini ternyata tidak sedikit peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Tentunya akan menjadikan satu nilai pelajaran buat kehidupan kita.
Semakin bertambah usia kita tentunya, semakin optimal kita dalam upaya memberdayakan potensi yang Allah berikan kepada kita. Agar apa? Agar kita punya peranan sebagai makhluk yang paling mulia, kita sanggup berkata, apakah saya pantas untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau bapak-bapak ini sekalian ini aktif dia dua minggu sekali ini pengajian ini, upaya untuk apa? Mengisi jiwa kita ini akan menghidupkan jiwa kita. Betul? Dan harapan tentunya dengan keriduan dan keikhlasan sambil walaupun kalau kenyataannya saya memindahkan kopi, mestinya saya ngopi dulu di rumah. Saya merelakan ngopi di rumah, tinggalkan dulu untuk apa? Ngopi di sini. Bahkan di sini ada makan, di sana bisa sarapan, bisa sarapan pagi. Di sini juga ada sarapan juga. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya dulu. Dibetulin walaupun ada kepentingan pengen dapat hasil sarapan pagi, pengen dapat kopi, tapi niatnya dulu luruskan. Maka kenapa saya lagi potret-potret, Pak? Pengen mengetahui mana ini orang-orang yang layak. Kan kata Nabi itu akan memberikan syafaat kepada umatnya. Termasuk orang-orang ada yang punya jamaah itu akan memberikan syafaat. Termasuk siapa? Guru sama muridnya. Itu akan memberikan syafaat. Maka saya kembali melihat ketika ditanya, itu absen. Siapa? Oh, ada Pak Andi. Bagaimana Pak Andi? Kegiatan Majelis Taklim? Alhamdulillah, Pak. Seperti tanya malaikat, apakah dia calon masuk surga? Masuk surga. Cuma nomor keberapa nanti gitu. Ya, kenapa? Tujuan itu kenapa? Karena kalau dipertanyakan, apakah layak ini masuk surga? Betul nggak dia aktif Majelis Taklim 2 minggu sekali ini di DF ini? Rajin nggak sih ya? Apa cuma sekedar cari kopi doang? Mohon jangan kesinggung, Pak. Jangan disinggung. Ya, kalau memang kenyataan itu ya nggak apa-apa. Yang penting saya betulkan niatnya dulu. Ya, niatnya tolabul ilmi, mencari ilmu. Untuk apa? Agar hidup kita semakin tua, semakin dekat dengan Allah. Kenapa? Karena memberdayakan potensi yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa dekat jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu pas saya tadi janji jam 6 ini saya harus jalan, jam tengah 7 mohon maaf. Ya, kalau yang bertanya satu aja, jangan yang bertanya. Satu aja. Enggak ada. Ada. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan akan berikan satu nilai harapan kita untuk bisa merenung kepada diri kita. Bagaimana upaya kita dalam upaya meningkatkan kualitas diri kita, hidup kita ini berkualitas di hadapan Allah agar kita mempermudah untuk mendapatkan derajat ketakwaan Allah berikan kepada kita. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Kompeti, yang keenam Pak RT 8 Madiano, yang ketujuh Pak Bibit Padainal. Ya, kita mulai saja agar lebih renggang. Tolong disiapin 5 nama. 5 nama yang pertama. Dia mau masuk. Itu Pak ya. Ya, gimana? Bisa lebih. Ya. 5 kan langsung bisa satu. 5 tuh baca di kudu kan. 5 kelamaan 10-an ya. Ya, ini ada. 5 Pak ya. 5. Nomor 1. Apa dulu? Saya lanjutnya. Nomornya 03 Bapak Iwan. Bapak Iwan. Yang ada sekalian. Bapak Iwan. Selanjutnya yang kedua 02 Haji Budi. Ya.
07 Pak Patio. Pak Patio. Selanjutnya 042. 42 Pak As apa nih? Asori. Pak Asori. Ya. Selanjutnya 5. yang kelima 026. 26. Pak Hedi Juwani. Ya. Buka dulu. Ya, 5 orang maju ini. Beras 3 liter. Pak Iwan, Pak Haji Budi, Pak Watio, Pak Asori dan Bapak Edi Juwani. Alhamdulillah. Udah duduk aja nggak apa-apa. Bagi dua mesti duduk sini dulu lah. Satu lagi siapa tadi? Pak Iwan. Udah. Iya. Ya, Pak Iwan. Dipotong biar bukti. Dipoto buat dilaporin. Di YouTube. Ya. Iya makanya. Semaunya lah. Ya, selanjutnya 5 berikutnya minyak. Ya, terima kasih untuk bapak-bapak yang hari ini dapat rezeki dari Allah SWT. Sampai 61. 80 nggak ada. 61. 61 Pak Selamat. Ya, Ada dua selamat nih. Lanjut. 016. Sudah. Mas Selamat tanda tangannya bener Pak. Hidayah. Al-Hidayah. Kosong 16. 16 Yang penting selamat ya. Buat Pak Ahmad dari Darussalam. Selamat. Lima nggak ada, 75 nggak ada ya. Kosong 08. 08 James Bond. Bapak Latif, Bapak Ahmad, Bapak Andi, Bapak Nano, satu lagi. Ya, matur nuwun dan minta maaf. Ini sekedar hiburan pagi aja. Biar semangat hidup. 5 lagi ya. Ya, Hadiahnya
Kaos. kaos rekor ya. Oke. Pertama. Ada 10. Nggak ada ya, 5 nggak ada ya. Tahun 5 nggak ada seluruh. Hidayah. Ya, Pak ini saya. Delapan nggak ada ya. Lima puluh. 50. Hidayah. Kemarin ya. Ada 10 soalnya 5 lagi. Ya. Panggil laki-laki kan anak muda. Satu, kalau 2 ya. Lalu saya. Tuh, klasik. 16 nggak ada ya. Dua lima Awalio Darussalam. Saya ada mau lu nggak? Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 48. 48 Sareman. Hidayah. Wah, itu suara umum Hidayah. Bapak-bapak semuanya, ini kita kan nggak ngukur ya, jadi pokoknya ini hiburan. Semoga senantiasa hati kita tambah tenang. Dan nanti untuk pengajian berikutnya, insya Allah lebih menarik lagi ya. Ya bahkan kalau ibu-ibu yang datang tidak diundi, sekarang ada ibu-ibu nggak di belakang. Ya kalau ibu-ibu langsung yang datang 20 dikasih paket 20. Ya tapi kalau ibu-ibu insya Allah bentuknya beras saja lah, 2 literan nanti yang akan datang. Ya Jadi Pak Ketua, Pak Ketua izin kalau misalnya Kira-kira dong. 2 minggu lagi Pak Ketua. kalau yang berdapat Pak Juli yang tidak banyak. dapat lagi, pokoknya datang dapat keluar nomor dapat. Walaupun setiap nanti dapat siapa Pak? Ya, pokoknya aduh. Wah, nggak muat. Nggak muat. Enggak ada berapa tuh berat tuh kan? Mau kaos. Tukar beras. Malan kau. Buat mobil nggak cocok ke pisah. Buat sepeda cocok itu. Udah tukar. Itu yang kecil kalau dibagi apa yang kecil ya bakal kanannya untuk yang bagi ya. Yang bagi. Ya udah untuk yang bagi. Untuk ditinggal di dalam sarang. Di Alidaya. Minggu besok. Enggak, ditinggal dulu. Minggu. Habisin aja mungkin. Untuk Alidaya. Bukan yang bikin kopi, yang bikin kue, Usul. Gimana? Habisin. mohon maaf ya ini hanya sekedar hiburan saja atau penyemangat. Insya Allah minggu depan kita dalam lebih ikhlas lagi dan lebih Bagus. Bapak Luhut atas nama pengurus pengajian RW 7
minta maaf sedalam-dalamnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.